Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini di sore hari yang cerah ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Om Fahrul Rasyid. Selamat sore Om. Bapak Ibu, kita akan bercerita banyak dengan beliau terkait temanya adalah Kota Padang, di mana kita lihat Kota Padang ini betul-betul semberau dan betul-betul berantakan kondisinya. Dan tentunya kita akan bertanya kepada Om Fahrul Rasyid dari sudut pandang beliau terhadap Kota Padang ini. Salah satu contohnya yang jadi persoalan hari ini adalah macet Kota Padang. Kemudian pasar raya. Kemudian juga berubah fungsinya tempat Gor Agus Salim menjadi sebuah pasar. Mungkin satu-satu dulu kita tanya sama Om Fahrul Rasyid. Ya Om. Om, terkait dengan tiga hal tadi Om. Mengenai macet. Yang dimana macet hari ini betul-betul luar biasa. Artinya ada berapa titik yang betul-betul melihat bahwa di situ rawan macet. Dan ini saya melihat bahwa ini ketidakmampuan daripada pemerintah Kota Padang ini dalam rangka mengurai. Ini menurut Om gimana nih kira-kira? Silakan Om. Kalau menurut saya mampu Ya, cuma tidak dikerjakan. Iya. Beberapa titik yang agak menonjol macetnya itu, misalnya simpang Pasar Alai Ampang, Ya, itu macet. ya. Kemudian Pasar Siteba arah ke bypass, Ya, bawah Asam. bawah Nah, sana. itu macetnya sore. Ya. Kalau ini jam-jam kan jam keluar masuk kantor lah. Ya, Di Alai ini. Kemudian jam sibuk itu pagi dan sore di sekitar jembatan Andalas. itu macet tuh. Iya. Nah, ini yang saya sebut yang macet itu kan itu. Kemudian yang agak rutin macetnya tuh di Jalan Rasuna Said. Rasuna Said. Iya, Rasuna Said. Iya. Antara Jalan Sudirman dan Ketut Sulaiman. Iya, iya. Jadi persoalannya begini. Sebetulnya kerangka jaringan jalan itu sudah disiapkan dari dulu. Sayang pemerintahan kota di Padang ini seperti orang menganyam tikar. Iya. Apa yang sudah diduduki. Ini nggak kelihatan lagi. Apa yang dibuat orang dahulu hilang saya aja gitu. Jadi orang menganyam tikar. Iya, iya. Tikar pandang. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Kalaupun terjadi, itu tidak rutin. Iya. Contoh, Padang itu dibangun segi empat. Arsitektur Kota Padang itu segi empat. Seluruh jalannya itu, wilayah itu dipetak-petak seperti pasang keramik, pasang apa namanya, ubin. Maka Jalan Ampang itu sudah disiapkan direncanakan sejak 91. Dari tahun 91. 91. Kanwil PU pernah bilang ke saya sekitar tahun 95, 96, katanya sudah 6 kali dana dari pusat dipindahkan, dikembalikan ke pusat karena pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Tidak selesai. Iya. Baru di zaman Putri Bahar terakhir selesai. Iya. Jadi itu artinya apa? Nah, ya. Soal penyelesaian tanah itu nanti satu bagian yang kita bicara. Ya. Sekarang jalan ke Andalas. Jalan Andalas itu mestinya tidak macet seperti ini. Kenapa? Itu di Jalan Mangunsar, ujung Gurun, dari pinggir laut ya, Purus 5, Ya. Mangunsar Koro, ujung Gurun, Mangunsar Koro, terus ada dia. Itu ada biak itu sudah disiapkan untuk terus ke Parakopi, seberang ke Pulau Mas, nyebrang. Nanti keluarnya di para Haji Garang sampai di Jalan Bapak Yunus.
Lubuk Lintang. Iya, Lintang. Berhenti sampai di halaman ada dia. Saya tidak tahu kenapa wali kota yang tidak meneruskan itu. Akibatnya arsitektur tadi terbengkalai di situ, arsitektur perjalanan. Artinya orang dulu telah menyiapkan kerangka itu. Kerangka, ya, sampai jalan yang dilalui pun sudah diatur. Betul. Cuma kalau jalan itu ada kan tidak seluruhnya mesti ke yang daras lagi. Iya. Ada biak. Kenapa jalan di ada depan ada biak itu selebar itu? Untuk apa itu? Kalau hanya untuk sekolah. Pada tembus sementara di sana sudah disiapkan jalan kembar di Pulau Mas. Iya. Yang kembar kan? Betul. Satu ke jalan Dalas, satu ke atas. Jadi kita jadi tidak mengerti ya. Kemudian Steba. Mesti Steba tidak harus macet seperti itu untuk ukuran sekarang. Kenapa? Itu jalan Joni Anwar itu simpang tinju itu tembusnya ke atas ke bypass. Petanya. Tinju itu petanya. Iya, ngurus ke atas. Kenapa berhenti sampai di situ? Iya. Kenapa tidak dibikin lebar jalan Joni Anwar ke bypassan? Ini kalau menurut saya ini menandakan ketidakmampuan. Iya, tidak mampu. Pokoknya kalau kita lihat itulah. Iya. Apa dia tidak mampu, apa tidak mau, kita tidak tahu. Belum pernah kita periksa itu perencanaannya. Itu. Jadi mestinya kalau jalan Joni Anwar itu tembus langsung ke bypass, kampung-kampung yang selama ini tertutup di situ jadi terbuka. Peluang pasar, peluang pertokoan, kehidupan ekonomi akan jalan di situ. Keluar di Kelumbua. Iya, iya. Atau di apa namanya, saya tidak tahu, Picuran 7 atau apa namanya situ. Bandar Gadang atau Kecamatan Keranji itu. Iya, pokoknya Keranji kan. Keranji. Terus sampai ke bypass. Toko satu. Jadi tidak perlu macet aslinya Steba kalau jalan itu ada. Begitu juga yang ada dia. Andalas tidak perlu macet. Ya, kalau itu memang dilanjutkan. Ya, kalau diteruskan ke atas. Ya. Begitu juga di jalan Abdul Muiz, jalan Teduh itu. Iya, iya, jalan Teduh. Itu kan ke Minasa terus ke atas itu. Terus ke atas petanya. Kenapa tidak teruskan? Oh, soal ganti rugi, soal itu soal yang lain lagi. Iya. Kenapa ngotot bikin jalan ke Bendara di sini, bikin jembatan yang tidak tahu ujung pangkalnya? Yang di belakang Hotel Pangeran. Hotel Pangeran ya? Oh iya, yang saya sebut jembatan melolong itu. Iya. Tinggal sendirian di situ, kasihan. Iya, iya. Hujan panas. Padahal rencana jaringan jalan Kota Padang bukan di situ untuk ke Bendara itu. Jalannya di sini. Di ujung jalan Khatib Sulaiman yang sekarang ada perumahan Hadis Perma itu, pengkolan itu depan DPR, itu mesti belok kanan, tembus ke Tunggul Hitam. Makanya jalan Garuda dibikin selebar itu. Jalan Garuda di belakang bandara tadi. Iya, iya. Tembus lurus sampai ke flyover Duku. Itu sudah ada rencananya semua itu. Berarti boleh dikatakan bahwa pemerintah hari ini melanggar tata kota yang sudah dibuat. Kita tidak tahu apa melanggar, DPR ada, apa ada semuanya. Yang penting masyarakat tidak pernah diajak dialog lah. Ya. Nah, kemudian Khatib Sulaiman itu dari Pelamboyan, jalan yang Sade, itu tembusnya ke Belanti, maka jalan di Belanti itu menjadi besar. Kantor camat, SMP, segala macam. Jadi besar. Untuk apa bikin jalan sebesar itu? Itu tembus ke Joni Anwar. Kok tidak kan? Nah, celakanya daerah-daerah tadi karena tidak mengikuti perencanaan. Contoh, coba bayangkan dari jalan Ampang ala ini, ya, itu sawahan. Jalan apa namanya? Agus Salim. Jalan sawahan itu. Agus Salim. Agus Salim sawahan. Ya, terus ke atas. Ini berapa kilo nih panjangnya ini? Di wilayah ini. Jadi kosong kan? Tidak ada aktivitas situ lalu lintas, hanya pemukiman saja. Daerah-daerah yang tidak terbuka seperti itu cenderung menjadi sarang kriminal. Artinya tidak mengerti sosiologi perkotaan. Iya, iya.
Nah, itu kondisi kita. Nah, kemudian ya kesemrautan itu kita lihat dulu dilarang berjualan di atas trotoar. Sekarang berjualan di jalan raya. Ya, memakan badan jalan raya. Bukan memakan di atas jalan raya. Ya. Sekarang setiap sore pergilah yang Ujung Gurun, Mangunsarkoro, Perintis Kemerdekaan, pergi semua jalan. Kita tengok penuh jalan dijadian. Ini apa tidak ada yang ngatur? Wali kota kan ada, Om. Iya betul wali kota. Iya. Mestinya kan itu. Kenapa tidak ada pengaturan? Bukan melarang orang berjualan, tapi diatur bagaimana. Iya, ini bidang yang mengaturnya ini bagian mana nih, Om? Mungkin perlu Om Jadi saya yang heran ya, kenapa dibiarkan? Di Perintis Kemerdekaan, entah benar atau tidak, ada yang bilang itu dilindungi oleh tokoh politik. Jalan Perintis Kemerdekaan Jati nih. Iya, sampai-sampai kantor BKN mengganti pagarnya dengan keramik hitam. Karena kotor terus karena orang jualan gorengan. Iya. Saya kecil-kecil itu saya perhatikan. Sampai diganti. Kalau di kampus Unan dibikin situ tulisan dilarang berjualan. Tengok aja. Tetap berjualan kok. Enggak, di depan kampus Unan, depan kampus Fakultas ada. Ekonomi tidak. Enggak ada. Di depan rumah rektor Unan. Di jalan pangkal jalan Kota Tinggi. Tengok aja. Iya. Jadi kita heran ini mana. Kemudian sampah. Sampah asal ada ruang yang dianggap agak tidak ramai, jadi tumpukan sampah. Ada di jalan Kota Tinggi, ada di Ratulangi. Kemudian Simpang Haru jembatan. Pokoknya Ada celah, ada ada sampah. Ini kan seperti tidak diatur. Iya. Mungkin orang marah sama saya ya. Saya dipandangnya agak malas ngomong. Kenapa? Kalau kita menyebut hal-hal seperti itu, apa sih yang menjadi wali kota? Iya. Itu kan tidak bagus. Iya. Kita kan nyumbang pikiran saja. Mm-mm. Kalau dulu ya, maaf ya, dulu wali kota saya berkenalan sejak Samsiduri. Ya, setumpuk daun kayu aja di pinggir jalan itu tidak diangkat orang. Saya bikin di koran, langsung dia bersih. Saya meluncur jadi wali kota, dia tanam pohon-pohon. Saya berani menunjukkan pohon mana saja yang ditanam terus. Begitu pagar penyangga ini ditumbang, Iya. condong, dia turun membetulkan. Sampah, rumput, segala macam bersih. Sekarang entah, saya tidak tahu apa kekurangan dana atau kekurangan akal gitu, tidak tahu. Iya. Kekurangan apa tadi? Kekurangan dana atau kekurangan akal, kok sampai begini? Kekurangan kali kekurangan. Kacau gitu. Oh iya. Ini tentu berpulang kepada Tidak tahu kita cuma bisa bertanya, kenapa kok seperti ini? Itu dalam ketentuan tidak boleh ada mendahului di tikungan saja tidak boleh. Ini di tikungan orang jualan, gila enggak? Iya. Ini Ini bukan gila, Om. Gila banget masa kita ya nih. Jadi kita setiap jalan setiap apa? Itu di sini di Mangunsarkoro di depan kanwil dinas pendidikan. Dulu di situ ada rambu-rambu dilarang berhenti, stop, Iya. letter S. Karena di sini kita jalan Sudirman belok kiri, Iya. jalan terus. Dibikin di sini, dipotong anunya, letter S-nya. Saya sampai sekarang masih ada pangkal apa itu di situ. Saya berani menunjukkan. Iya. Dipotong kenapa? Karena di kantor pinggir kantor itu dibikin restoran. Saya bingung ini apa? Di belakang kantor gubernur seperti gelandangan apa rumah-rumah Seperti rumah-rumah para pemulung. pemulung gitu. Warung-warung Tenda tenda biru. Tak ada yang bisa menguasai. Jadi begitu rusaknya gitu ya.
Jadi saya lihat belakangan ini seperti tidak terurus. Mungkin orang marah ya sama kita ngomong gitu. Perlu tugas kita memang harus ngomong. Kita meluruskan yang tidak lurus. Ya. Kan begitu. Kemudian saluran-saluran. Kalau dulu ada nama kegiatan kelurahan, Iya. melalui RKRD, ini RTM namanya. RT RW ada gotong royong selalu. Sekarang nggak ada gitu. Jadi kok ya seperti apa adanya gitu. Seperti tanaman tumbuh di hutan mau berbuah-buahan, Iya. mau tumbang lagi gitu ya. Iya. Ada yang bergeser ini. Kita tidak tahu apa sebetulnya, kita belum tahu ya apa penyebabnya kok sampai gini. Kalau dalam teori pemerintahan itu membuktikan bahwa kepala daerahnya atau wali kotanya tidak tahu dengan teritorial wilayah yang dikuasai. Apa persoalannya, apa isinya, apa yang harus dilakukan, tidak tahu. Jadi seorang wali kota itu mesti tahu teritorialnya, wilayahnya. Makanya saya bangga ya dengan TNI itu. Syarat menjadi dandim. Dandim itu kan setara wali kota bupati itu. Iya, iya. Ya kan? Syarat jadi dandim itu mesti lulus kuster. Khusus teritorial. Kalau tidak lulus tak boleh jadi dandim. Berarti jauh. Bayangkan Belanda dulu bikin kecamatan, bikin nagari, bikin kabupaten berdasarkan budaya. 50 kota sama Agam bahasanya beda, budayanya beda. Iya. Solo sama Batu Sangkar, Tanah Datar, Logatnya beda. Solo sama Tauri itu beda. Itu wilayahnya begitu. Masa kita tidak tahu? Kita lewat tiap hari di Padang, masa nggak tahu? Kan jadi lucu. Ya, jadi Belum lagi lampu merah yang lampu jalan itu yang kedap-kedipnya tidak ada tuh. Wah susah lah. Jadi sedih melihat kondisi kota kita. Jadi kalau kita teriak-teriak masih membanggakan apa yang mau kita banggakan? Iya. Apanya? Kalau bahwa kita pernah punya sejarah, Iya. Tapi sekarang kan orang mau bicara realita. Fakta dan realita. Kenapa ini? Jadi menurut saya mesti dilipatkan lagi di Sumatera Barat ini begini. Kalau saya menyebutnya Sumbar itu kepanjangannya SUMBAR. Iya. Ya, Sumbar. Semua urusan mesti bersama rakyat. Itu kepanjangan Sumbar ya. Ya, itu praktek pemerintahan sejak zaman Narujeng sampai hari ini. Hari ini berubah. Semula urusan mulus berakhir runyam. Itu arti Sumbar ya. Iya. Ya, kenapa? Karena tidak lagi dilibatkan. Kita punya 114 perguruan tinggi. Masa ia tidak bisa diminta pikirannya untuk kota ini? Iya. Di Sumatera Barat 114 perguruan tinggi. Ngomong satu orang aja udah. Di universitas itu ada profesor. Iya, profesor mungkin di kampusnya. Tapi kita mau minta dia bicara tentang kota ini. Banyak profesor itu yang cuma lalu-lalang dari rumah ke kampus saja. Iya. Jadi sekarang yang punya kepedulian kita ajak gitu. Iya. Kita ajak. Ini kota begini. Libatkan. Tidak perluan. Zaman dulu mulai dari Azurzen, kalau Azurana saya gak ikut itu. Harusnya nomor ikut ya. Azurzen belum ikut saya. Saya dapat ilmunya dari orang-orang senior saya. Iya. Tapi kalau Azurzen, Hasan Sidurin, Zainal Bakar, Gamawan, saya ikut dan kadang-kadang diundang walaupun masih orang muda di antara yang tertua. Diundang. Kita mau bicara apa? Oh, mau bicara pengembangan kota Padang. Tahu nggak Padang ini dikembangkan tahun berapa? Iya. Dulu Padang itu sampai Pasar Agai, sampai Simpang Tinju, sampai Jembatan Andalas. 82 baru dikembangkan oleh Hasan Sidurin. Saya punya surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengembangan itu. Hampir mahun. Ada suratnya ya? Ada.
Jadi Om, ini Jadi untuk apa dikembangkan? Supaya kehidupan ini menjadi lebih baik kita pandang. ya, Sekarang apa yang berubah bagian daerah pengembangan itu? Tata ruang air Paca aja sampai sekarang tidak sebagai pusat pemerintahan, nggak jelas. nggak jelas. Iya. Banjirnya tetap aja seperti itu. Setiap hujan, Kota Padang pasti banjir. Isi banjirnya banjir genangan, Iya. karena saluran peta drainase tidak ada. Itu persoalannya. Iya. Om, kita Jadi- beralih lagi dong ke pasarnya. Ah, besar. Ini udah panjang kita tadi nih. Iya. Pasar lagi. Iya, kalau pasar gitu juga. Pasar kita di sini yang laris itu cuma pasar sayur, pasar ikan, sembako gitu. Kalau pasar yang industri, apalagi sekarang udah banyak jualan online, kemudian toko-toko pakaian segala macam udah menyebar. Jadi orang nggak perlu ke pasar. Iya, iya. Nah, kalau kita masuk ke pasar raya bagian tekstil yang lama itu di pertokoan Pasir Tujuh itu, Iya. wah sedih. Semuanya berdiri di depan toko menanyai setiap orang yang lewat. Iya. Beli apa-apa, cari apa-apa, gitu. Orangnya pun tidak ada yang peduli itu yang lewat. Kasihan. Padahal ini mereka ini grosir. Saya tahu sejumlah toko-toko besar itu pemiliknya. Itu grosir dulu. Betul. Nah, kalau kondisinya hanya pasar sembako, untuk apa kita bangun pasar? Iya. Kan nggak mungkin. Lucu ya. Pasar ayam ditaruh di atas. Sementara yang beli ayam itu ibu. Iya. Akibatnya nggak bisa dia naik. Kan jadi lucu. Lucu lah. Memang pemerintah kita belakangan ini sangat-sangat lucu. Lucu sekali dia. Jadi mestinya itu tidak terjadi. Iya. Kalau kita tidak tahu kita tanya. Banyak kan perguruan tinggi. Nggak perlu dibayar. Iya. Kalau dulu gubernur Zainal Zoranos sekali sebulan dikumpulkan ahli-ahli itu, baik pengusaha, baik orang perguruan tinggi, akademisi, kumpulkan semuanya. Iya. Diajak mereka ya. Iya. Mau apa gitu. Ulama, muka adat. Zaman Samsudin gitu juga sampai mukul-mukul meja di depan gubernur. Diskusinya begitu hangat. Halo, ya. Saya mengikut tuh semuanya. Makanya ketika MDQ 1383 kita bikin jalan lempang, bangunannya selesai. Iya. Ini bikin jalan pinggir laut aja. Udah selesai juga kan? Nah, ini persoalan. Jadi Iya. prinsip ya, pertama jadi kepala daerah itu selain menguasai ilmu pemerintahan, administrasi dan ilmu pemerintahan, kemudian sikap dan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, menguasai teritorial. Tiga itu ya. Ya begitu disebut orang satu keping aja wilayah kota ini kita tahu. Iya, iya. Kita tahu persoalannya apa. Kalau di air Paca persoalannya apa. Kalau di Aduring persoalannya apa. Harus tahu gitu. Iya. Pemancungan itu persoalannya apa. Apa? Tahu semuanya. Dan ada solusinya. Soal banjir, zaman Sarul Wujud itu ada namanya polisi kuning. Polisi kuning, petugas kebersihan, orang PU, itu dikasih mantel kuning. Kalau hari hujan disuruh berkeliaran. Bawa buku. Gunanya apa? Ini simpang ini banjir. Kedalamannya sekian. Catat tuh. Iya. Semuanya. Iya. Malamnya atau besok paginya dikumpulkan sama Sarul Wujud. Mana yang paling gawat? Mana yang harus diprioritaskan membereskan? Iya. Seperti itu. Harusnya memang pemerintah kota Dideteksi. Jadi namanya pasukan bukan pasukan kuning. Saya menyebutnya polisi kuning. Iya. Sekda saja sama kepala PU mengeluh saluran ketika hujan. Saya punya fotonya itu, menyaksikan langsung. Sekarang nggak ada yang begini. Iya. Banjir, air tergenang apa? Jadi- Sampah berserakan di Kota Jadi- Padang. Jadi makanya syarat menjadi kepala daerah itu menurut saya ada 6. Yang pertama kepribadiannya sendiri, kemudian keluarganya. Yang ketiga kepedulian, reaksi respon terhadap perkembangan. Yang kemudian kejujuran, lalu kecerdasan. Kalau tidak cerdas, mintalah pengetahuan orang lain. Belajarlah. Nah, ya artinya diskusi lah dengan Iya. orang lain. Nah, kemudian
keberanian. Kalau kita tidak mampu, daerah ini usahakan itu besar. Kalau masuk akal pasti dibantu. Iya. Ini kemauan untuk itu pun tidak ada. Masa ya pasar terus yang diminta? Iya. Nah, ini persoalan. Jadi sudahlah kemacetan tadi karena ada rencana jaringan jalan itu tidak jalan, yang tidak direalisasikan. Iya. Kemudian pengaturan lalu lintas, kemudian orang-orang berjualan di atas ini di jalan dan di atas trotoar. Ini tidak menggambarkan bahwa kota ini seperti tidak terurus. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Ciloti Onipin, ada satu kata clue yang kita ambil dari Om Fahrul Rasyid bahwa kota Padang tercinta yang kita bangga-banggakan hari ini tidak terurus dengan baik. Dan tentunya ini menjadi catatan bagi warga Kota Padang. Apalagi saat ini Kota Padang akan segera menjadi pemimpin yang baru ke depan. Dan tentu apa yang dipaparkan Om Fahrul Rasyid bisa membuat kita semua melihat bahwa bagaimana pemimpin kita ke depannya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.